Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Ivan Šević melawan Novendra Priasmoro. Permainan ini terjadi pada 10 Januari 2019. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Šević sebagai putih dan Novendra memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan G6. Dilanjut kuda C3 dan tentu gajah kaki 7. Oke, Novendra akan bermain dengan King's Indian Defense. Šević langsung saja memainkan pion ke E4, serangan 3 pion yang berarti variasi normal. Lanjut dengan pion D6, persiapan kuda B ke D7 ya. Ya, lanjut pion H3 dan sudah tentu Novendra rokade pendek. Di sini Šević langsung memainkan gajah ke G5, memberi tekanan pada kuda. Novendra tetap membalas dengan kuda B ke D7 dan dijawab lagi dengan kuda ke F3. Persiapan hitam sudah siap semua. Sekarang tinggal pion maju ke E5 mengajak pertukaran pion. Tapi Šević membiarkannya dan memainkan gajah ke D3. Novendra juga tidak memakan pion, tapi memilih pion ke H6 terlebih dahulu, menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke E3, baru kali ini Novendra memakan pion kali D4. Dua penyerang dan tidak ada penjaga ya, jelas garpuan ini tidak berfungsi. Ya, Šević memakan pion dengan kuda, lalu Novendra kuda ke C5, menyerang gajah. Ya, emang sudah sewajarnya sih gajah terang ini diincar, karena dia begitu aktif dengan diagonalnya. Dan yang perlu kalian ketahui, Novendra sudah menggerakkan pion ke H6, yang berarti pion G6 akan menjadi sangat rawan untuk terjadinya kombinasi atau pengorbanan. Jadi oleh karena itulah Šević juga mempertahankan gajahnya dan memundurkannya ke C2. Lanjut lagi dengan benteng ke E8, menyerang pion E4. Lihat, 3 penyerang dan 2 penjaga. Pion ini harus dilindungi sekali lagi. Ya, Šević melindunginya dengan pion F3. Dimajukannya pion ke F3 berarti juga membuka diagonal rajanya yang mungkin sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh Novendra. Oke, lanjut kuda ke E6, berganti mengajak pertukaran kuda. Nah, apa sih alasannya? Ya, setahu saya aja ya. Ya, kuda ini sangat kuat karena pion E hitam sudah hilang. Jadi kuda ini hanya bisa diusir dengan pertukaran perwira atau pion C ke C5. Sayangnya, itu akan melemahkan pion D yang memegang kontrol petak pusat. Dan coba bayangkan jika pion D maju, dia akan dihadapkan dengan pion C dan E yang di posisi ini masih begitu kuat. Mungkin kuda C ke E3 bisa bersifat opsional, namun Šević memilih gerakan terbaik, yaitu kuda mundur ke E2. Setelah Novendra membalas dengan pion A6, Šević pun mulai memberikan tekanan yang serius dengan menteri ke D2, menyerang pion H6 2 kali, serta mengancam gajah yang menjadi pertahanan kuat hitam. Oke, gerakan yang sering dimainkan di posisi ini adalah Raja 7 menambah perlindungan pion. Tapi Novendra memilih pion B5, mengajak pertukaran pion. Ya, sudah tentu Šević tetap memakan pion H6 dengan gajah. Setelah Novendra memakan pion kali C4, gerakan ini membuka file benteng ke B8. Kembali Šević memakan gajah dengan gajah dan dimakan kembali dengan raja. Lanjut pion H4, gerakan yang normal untuk menggempur pertahanan raja. Ya, dibalas dengan benteng ke H8, mengaktifkan benteng ke file semi terbuka. Šević menginginkan gaya bermain agresif. Dia memainkan rokade panjang. File B terbuka untuk Novendra dan dia punya pion C4 yang akan berbahaya jika dibiarkan saja. Tentu Novendra membawa bentengnya ke B8, memberikan tekanan pada pion lemah B2. Tapi tekanan dari Novendra masih bersifat ancaman. Pion G4 lanjut H5 atau G5, gerakan normal yang sering terjadi. Tapi Šević langsung memajukan pion ke H5, mengorbankan pionnya. Ya, kurvel H terbuka, dan jika pertukaran benteng terjadi,
Ini bisa dimanfaatkan dengan benteng D, karena kedua benteng sudah terhubung. Oke, Novendra menerimanya dan memakan pion dengan kuda. Baru pion G4 menyerang kuda, nampaknya Safik tidak ingin kehilangan tempo, memajukan pion ke G4 di posisi ini. Kuda balik ke F6 dan kuda ke G3. Oke, apakah kalian tahu idenya? Ambil contoh saya gerakan pion ke A5 ya, untuk membawa gajah lebih aktif dan menghubungkan kedua benteng dan menteri. Maka kuda kali F5 skak mengorbankan kudanya. Jika pion kali kuda, maka pion G kali F5 mengancam balik kuda. Benteng kali benteng jalan terbaik, dan benteng juga kali benteng. Ya, di sini ancamannya menteri H6 skak. Jadi misal mau menyelamatkan kudanya, ya mau kemanapun itu, menteri H6 skak paksa raja H8 dan menteri H8 skak mat. Jadi kuda ke G8 jalan terbaik dan pion kali kuda. Gajah kali pion, menteri G2 skak, raja F8 dan benteng ke H8. Pion F5 mungkin masih bisa melindungi kuda, tapi jika kuda naik ke D5, pertahanan hitam sudah pasti akan hancur. Oke, kembali ke permainan. Di sini Novendra memilih menukar bentengnya dengan memakan benteng. Ya, tentu dimakan kembali dengan benteng, sekaligus memberi ancaman seperti tadi ya. Jadi kuda mundur ke G8, menjaga petak H6. Lanjut Safik pion F4, salah satu idenya pion G5. Menjaga petak pelarian raja, juga mengunci jalan menteri untuk membantu sisi sayap rajanya. Ya, tapi ini hanya salah satu idenya ya. Novendra membalas dengan pion C5. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu hanya salah satu idenya. Di sini Safik memainkan kuda ke F5, mengorbankan kudanya. Oke, jika pion tidak memakan kuda, ada 3 jawaban untuk hitam. Raja F8, Raja F6, atau memakan kuda. Di sini Novendra memundurkan rajanya ke F8. 2 gerakan lainnya jika Raja F6 akan berlanjut pada kuda D5, skakmat 2 kuda. Atau memakan kuda dengan pion. Setelah dimakan kembali dengan pion G, mengancam balik kuda. Oke, jika kuda menyelamatkan diri, misal ke D4, ya memegang kontrol penuh pertahanan raja, maka menteri G2 skak, raja F6 masih kuda D5 skakmat ya. Jadi raja ke F8 dan benteng ke H8. Ancaman benteng kali kuda skak ster. Setelah raja E7 dan benteng kali kuda mengancam menteri, 4 petak menteri untuk kabur. Tapi yang jelas menteri ke D7, lagi-lagi kuda D5 skak mat. Menteri C7 dan B6 ada kuda D5 skak ster. Jadi tinggal menteri ke A5. Dan setelah raja A4 mengancam skak mat kuda D5, skak menteri G4, dan juga skak benteng E8. Ya, kita sudah tahu jika posisi ini putih sangat dekat dengan kemenangan. Oke, kembali ke permainan. Jadi Novendra tidak memakan kuda dan memundurkan rajanya ke F8. Pion D6 memang gratis, tapi Safik masih saja terus mengancam dengan benteng ke H8, memaku kuda dan tetap mengorbankan kudanya. Ya, ibarat kata anggap saja kuda ini sudah hilang. Oh ya, perlu diketahui Safik tidak memakan pion dengan kuda karena dia menjaga petak lari untuk raja ke E7. Jadi rencana selanjutnya jelas menteri ke H2 dengan ide menteri H6 skak. Gerakan terbaik dimainkan oleh Novendra, pion kali kuda, dan dimakan kembali dengan pion G sekaligus menyerang balik kuda. Kuda mundur ke G7. Tentu menteri tetap ke H2 dengan ide menteri H7 di giliran selanjutnya. Serangan Safik begitu dahsyat. Novendra mengorbankan kudanya dengan memakan pion F5. Idenya apa sih gerakan ini? Jika pion kali kuda, maka menteri F6, menteri H7, menteri ke G7, pion F6, menteri G1 skak. Jika raja D2, maka benteng kali B2, dan posisi akan menjadi draw. Jadi kuda menutup skak. Memang sih putih masih sangat mendominasi serangan dan posisi, tapi minimal Novendra bisa melakukan draw jika putih tidak berhati-hati dan membuat kesalahan. Percobaan yang bagus dari Novendra.
Oke, kembali ke permainan. Namun Safik tidak memakan kuda dan tetap memainkan menteri ke H7 menyerang kuda G8. Oke, Novendra mengamankan kudanya kembali ke E7 ya untuk sekaligus melindungi kawannya ya. Lanjut pion F5, persiapan pion F6. Ya, setidaknya menteri B6 lebih baik di posisi ini untuk membalas dengan ancaman menteri ke B2 skak. Tapi Novendra memainkan gajah ke D7. Ya, jelas pion ke F5 mengancam kuda. Jika kuda pergi mau kemanapun itu, sudah jelas menteri kali kuda skakmat. Jadi gajah naik ke C6 memberi jalan kabur bagi raja dan memasrahkan kedua kudanya. Tapi lagi-lagi Safik tidak menerima pengorbanan dan memilih memainkan pion ke E5. Pemilihan gerakan yang sulit ditemukan ya. Dia ingin ke E6 dan skakmat menteri kali F7. Ya, mau gak mau Novendra makan pion kali E5. Lanjut menteri ke G7 skak. Paksa raja E8. Baru pion kali kuda sekaligus mengancam menteri. Jika menteri kali pion, maka menteri kali kuda skak. Raja D7. Gajah F5 skak. Raja D6. Menteri kali benteng skak. Menteri menutup. Benteng H6 skak. Raja E7. Menteri kali menteri skak, raja F8, menteri kali gajah, ancaman skakmat benteng H8, raja E7, dan kuda D5. Ya, raja ke E7, menteri kali C5 skak, raja E8, dan benteng H8 skakmat. Oke, kembali lagi. Jadi di sini Novendra makan pion dengan raja, dan setelah Safik memakan pion E5 dengan menteri skak, di sini juga Novendra Priasmoro menyerah. Nah, kayak gini ya gunanya analisis tuh. Mangan ku menteri we malah skakmat tok. Nah, rata analisis mengko Novendra warani bodoh ya. Bahkan di sini menteri Novendra belum bergerak sama sekali ya. Atau mungkin dia lagi PSBB ya. Ya, apabila permainan dilanjutkan, hanya ada 2 petak untuk raja. Tapi raja D7, gajah F5 akan terjadi skakmat. Jadi raja ke F8, menteri kali C5 skak, menutup dengan menteri atau raja E8. Jika raja E8, maka benteng kali kuda skak ster. Atau menutup dengan menteri, sama aja sih. Benteng kali kuda skak, paksa raja memakan benteng, baru menteri kali menteri. Tidak ada kesempatan menang untuk hitam. Ya, di sini bukan hanya Novendra ya. Kita semua juga kurang suka dengan kekalahan Novendra ini. Tapi kita perlu apresiasi juga loh untuk kemenangan Safik ini. Dia begitu tenang dan memenangkan game yang hebat. Ya, sebenarnya dari situlah saya membuat video ini. Karena banyak ide dan gerakan-gerakan yang bisa kita pelajari dari Safik ini. Dan maaf juga jika durasi videonya nanti terlalu panjang. Semoga dengan video ini bisa menambah inspirasi kalian dalam bermain catur selanjutnya. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Darjas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.